Hai semua, kenalin nama aku Rifki Ilsani. Kalian pernah berpikir nggak sih kalau semua benda-benda yang telah ditampilkan sebelumnya berasal dari mana? Benda-benda tersebut merupakan hasil olahan material yang berasal dari perut bumi, dan bahan baku utamanya adalah minyak dan gas bumi. Pada video kali ini akan jelaskan semua fakta-fakta tentang minyak dan gas bumi. Tetapi Rifki nggak sendirian nih, karena ada teman-teman Rifki yang membantu dalam menyelesaikan video ini. Siapa saja mereka? Let's check it out! Hai semuanya, perkenalkan namaku Karina Ariel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsel Rianggara Yapasena. Halo semua, perkenalkan nama aku Rani Altera Evelina Brawijaya. Halo semua, perkenalkan namaku Kevin Agripa Ginting. Halo semuanya, kenalin nama aku Nora Fadihanan. Halo, nama saya Muhammad Mustaqi, biasa dipanggil Gantis. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perut bumi dan isinya. Kira-kira ada apa saja ya? Berikut merupakan garis besar topik bahasan video kali ini. Sebagai perkenalan, sebenarnya apa ya pengertian sumber daya alam? Nah, sumber daya alam dibagi menjadi 3 jenis. Pengertian sumber daya alam, yuk cari tahu pengertian lebih spesifik terkait minyak dan gas bumi. Berikut merupakan pengertian minyak dan gas bumi. Ternyata asal dari migas dirumuskan melalui beberapa teori loh. Kira-kira kita bisa menemukan migas di mana saja ya? Nah, berikut merupakan letak di mana migas ditemukan. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi 2 tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Pengolahan minyak dan gas bumi seperti video sebelumnya dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Ternyata ada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi loh di Jawa Barat. Kira-kira apa saja ya? Perusahaan pertama adalah PT Migas Hulu Jabar ONWJ yang terletak di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Perusahaan yang kedua adalah PT Subang Energi Abadi atau BUMD Migas yang terletak di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perusahaan yang ketiga adalah PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk yang terletak di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
Sebagai provinsi dengan kekayaan alam dan budaya berlimpah, Jawa Barat ternyata menyimpan kekayaan alam lain berupa minyak dan gas bumi, terutama di wilayah lepas pantai utara yang bernama Wilayah Kerja Offshore Northwest Java atau lebih dikenal dengan WKONWJ. Dengan cadangan sebesar ini, kekayaan migas berpotensi besar mengangkat kesejahteraan hidup masyarakat di seluruh wilayah tersebut. Pada tahun 2017, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Kabupaten Karawang, Indramayu, Subang, dan Bekasi berinisiatif untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja ONBJ. Ternyata perkembangan industri migas di Jawa Barat cukup besar loh. Kira-kira pendistribusian produknya kemana saja ya? Oh, jadi fungsi migas itu seperti yang disebutin sebelumnya ya? Gak hanya itu dong, ternyata fungsi migas itu banyak banget loh. Seperti yang kita tahu, penggunaan migas secara umum adalah sebagai bahan bakaran, baik kendaraan maupun pembangkit listrik dan mesin. Selain itu, migas juga digunakan dalam industri pupuk, tinta, plastik, cat, petrokimia, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Minyak mentah masih harus diproses lebih lanjut sebelum akhirnya dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Refinery adalah tempat untuk memproses minyak lebih lanjut. Sesampainya di refinery, minyak mentah ini dimasukkan ke menara penyulingan atau distillation chamber. Di menara tersebut, minyak dipanaskan hingga 370 derajat Celcius. Komponen-komponen yang terkandung di dalam minyak mentah, satu demi satu akan terpisah berdasarkan temperatur kondensasi mereka. Aspal dan produk berat lainnya akan berada di bagian bawah menara, sementara diesel atau solar, aftur atau bahan bakar pesawat, dan bensin atau gasoline akan menguap dan terpisah pada bagian atas menara. Satu barel minyak yang dihasilkan setara dengan 159 liter. Setelah melalui proses penyulingan, dari 159 liter ini biasanya didapatkan 5 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel atau bahan bakar pesawat, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 25 liter produk-produk lainnya. Bensin yang sudah disuling lalu diambil sampelnya dan masuk ke dalam laboratorium pengujian. Bensin ini diteliti kandungannya dan dimasukkan ke dalam knock testing engine atau mesin pengujian knocking. Apa itu knocking? Saat bensin masuk ke dalam sirkuit mesin di kendaraan kita, dia mengalami kompresi. Dalam prosesnya, terkadang terjadi pembakaran spontan yang menyebabkan bunyi letupan atau knocking. Ini terjadi karena pada bensin tersebut terlalu banyak kandungan heptan dan kurang kandungan oktan. Dengan meningkatkan kandungan oktan, maka knocking akan berkurang. Penambahan oktan dilakukan sesuai dengan spesifikasi produk atau regulasi pemerintah. Apabila telah lolos pengujian kualitas, maka bensin tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya, keran-keran akan dibuka dan bensin akan mengalir ke terminal-terminal di berbagai lokasi. Tahukah kamu apa itu petrochemical? Ya, suatu produk bahan kimia yang diperoleh dari hasil pengolahan bahan bakar fosil, sehingga produk olahan minyak bumi ini aman digunakan untuk kebutuhan hidup. Di antaranya, paraksilen, bahan baku industri tekstil. Propilen digunakan untuk produk kosmetik. Benzen digunakan dalam proses produksi plastik. Paraffinic wax, sejenis lilin yang digunakan untuk proses pembuatan batik.
Sulfur digunakan dalam industri karet dan kendaraan. Paraffinic oil material digunakan oleh produsen barang-barang karet seperti ban kendaraan. Ada juga aspal pelapis handal jalan raya. Meskipun kegunaan migas sangat banyak, namun kita harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena migas merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Nah, untuk mengatasi migas yang semakin langka, para ahli membuat terobosan energi alternatif. Kira-kira apa saja ya energi alternatif tersebut? Energi terbarukan yang pertama yaitu energi surya. Energi ini dinilai sangat besar dan didapat menggunakan teknologi panel surya. Energi terbarukan yang kedua adalah geothermal, yang saat ini sedang ditingkatkan penggunaannya di Indonesia. Energi yang ketiga adalah energi tenaga angin. Energi yang keempat adalah energi laut. Energi ini dinilai sangat efektif karena potensi laut Indonesia yang tinggi. Energi yang terakhir adalah energi tenaga air.